Berada masih bersama kami Florata Pagi untuk edisi penyiaran kami 19 Juni 2025. Saya Leli Kara dan juga Dev Rivaldi masih terus menemani Anda melalui informasi-informasi dari hasil wawancara kami dengan narasumber kami. Dan pendengar RRI pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur pada 17 Juni 2025, hujan abu vulkanik menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sika yang berada di sebelah barat gunung tersebut. Abu vulkanik yang terbawa angin tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga beresiko menimbulkan masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan, iritasi mata dan juga kulit, hingga penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, menghadapi situasi ini, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sika bergerak cepat begitu ya, dengan menerjunkan tim medis langsung ke lapangan, memberikan pelayanan dari rumah ke rumah untuk memastikan kesehatan warga terdampak tetap terjaga. Nah, untuk membahas soal ini, pendengar, kami sudah tersambung dengan Petrus Herlemus, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Sudah di ujung telepon dengan RRI. Pak Petrus, selamat pagi. Selamat pagi. Baik Bapak, salam sehat dari ND Kota Pancasila ke Sika Maumere. Salam sehat untuk kita semua. Baik Bapak, terima kasih di sela-sela kesibukan sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol, memberikan informasi kepada pendengar kami. Nah Pak Petrus, ini bagaimana gambaran umum dampak abu vulkanik terhadap kondisi kesehatan begitu ya untuk masyarakat di Kabupaten Sika sejak erupsi Gunung Lewotobi tanggal 17 Juni beberapa hari lalu? Silakan. Kondisi kita untuk 2-3 hari terakhir, sejak tanggal 17 sore itu ada erupsi Gunung Lewotobi. Dibandingkan untuk erupsi sebelumnya, dampaknya kali ini cukup memprihatinkan karena debu vulkaniknya cukup tebal. Oh iya. Sehingga pada saat di letusan itu, saya orang yang pertama langsung terjun ke lapangan sebelum BPBD, karena saya melihat yang pertama yang harus diperhatikan itu prioritas evakuasi adalah pasien-pasien puskesmas perbatasan yang terdampak. Sehingga turun ke lapangan, semua pasien kita evakuasi malam itu juga sampai dengan jam 2 pagi. Untuk di pasien-pasien itu sekitar 25 orang, sehingga 23-nya kita langsung ke kabupaten di rumah tunggu kelahiran. Kemudian 1 dari puskesmas Watubaing ke puskesmas Waigete untuk pasien rawat pasien umumnya. Dalam kondisi itu kita kondisikan untuk puskesmas perbatasan, saya instruksikan untuk tidak melakukan rawat inap, tetapi untuk 1-2 hari ini sudah dibantu tim gerak cepat Dinas Kesehatan bersama puskesmas turun pelayanan ke langsung dari rumah ke rumah, karena kalau mobilisasinya ke puskesmas situasi belum memungkinkan karena tebalnya abu vulkanik yang cukup. Nah, itu yang kita harapkan, masyarakat tetap di rumah. Kalau memang terpaksa ada kegiatan di luar, dan wajib pakai topi dan pakai masker, begitu. Oke, jadi ini belum dievakuasi begitu ya masyarakat di sana begitu Bapak ya, masih tetap berada di rumah masing-masing. Hanya disarankan untuk sebaiknya tidak keluar rumah dulu ya. Kalaupun keluar rumah harus ada kelengkapan untuk menjaga kesehatan seperti masker, kacamata dan juga topi yang tadi sudah disebutkan. Baik, Bapak, ini diketahui Dinas Kesehatan menerjunkan langsung begitu ya petugasnya untuk bisa langsung memeriksa ke rumah-rumah warga. Nah, ini seperti apa teknis pelaksanaannya dan daerah mana sajakah yang sudah dilayani, Bapak? Untuk pola ini kita ambil karena situasi tidak memungkinkan untuk mobilisasi warga ke puskesmas karena begitu tebalnya abu vulkanik. Sehingga kita himbau, dan kemarin pagi itu seluruh puskesmas saya perintahkan untuk ke ambulannya untuk edukasi seluruh warga di bawah layanan puskesmas wilayah kerja untuk menjaga kesehatannya dengan memakai masker, dan juga kalau tidak ada aktivitas di luar yang sangat urgen itu sebaiknya di rumah. Untuk kondisi pengungsi sampai saat ini tidak, karena
kali ini erupsinya itu debu dan pasir saja. Kalau yang kali lalu dengan material padat itu, sehingga ada kekhawatiran, ketakutan warga untuk mengungsi. Tetapi kondisi sekarang mereka tetap di rumah, hanya dihimbau itu. Dan juga erupsi kali ini kan tidak disertai dengan hujan ya. Kalau kemarin itu ada hujan, jadi rumah-rumah bocor, jadi itu terpaksa harus ada tenda daruratnya BNPB. Tetapi kita himbau saat ini tetap bertahan di rumah. Kalau hal-hal yang urgen baru boleh keluar, tetapi harus pakai masker dan topi. Kita antisipasi untuk tim dinas kesehatan kemarin 4 tim. 3 tim itu terjun langsung di 3 puskesmas yang terdampak. Itu 1 tim ke puskesmas Boganatar persis dengan perbatasan Flores Timur. Kemudian puskesmas Watu Baing, kemudian 1 puskesmas Tanah Rawa, dan ini dia berada di sekitar perbatasan. Tapi yang paling dekat dengan Flores Timur adalah Boganatar yang paling parah. Sehingga tim untuk 7 hari ke depan itu tim tetap turun dampingi puskesmas untuk pelayanan langsung dari rumah ke rumah, dan besok itu harus dipastikan, karena biasanya ISPA itu muncul setelah 3 hari erupsi. Sehingga kita akan memantau besok itu, semoga himbauan kita ditaati masyarakat, maka ISPA dengan gangguan diare dan gangguan kulit itu kan masih kita bisa minimalisir. Sampai dengan pagi ini laporan semua puskesmas belum berdampak yang berarti, dan saya selalu ingatkan untuk prioritas itu adalah ibu hamil, bayi balita, dan ibu menyusui. Segera pantau kalau situasi sudah ke arah mengganggu kesehatan, segera evakuasi, dan kita sudah siapkan puskesmas kota dan rumah tunggu kelahiran kabupaten untuk siaga. Begitu. Baik, Bapak, 3 tim begitu ya diterjunkan untuk ke lokasi selama 7 hari ke depan. 3 tim itu 3 tim kesehatan, 1 tim itu laboratorium kesehatan daerah untuk memeriksa kualitas air. Dan hasilnya pagi ini mengejutkan bahwa pH air di wilayah terdampak itu menurun, kemudian sudah mulai ada cemaran, sehingga ini sementara sedikit lagi kami akan rapat dengan Bupati dan Forkompinda. Baik, Bapak, apa saja keluhan kesehatan yang paling banyak ditemui di lapangan, dan bagaimana penanganan cepat yang diberikan oleh tim medis begitu? Untuk saat ini keluhannya tidak terlalu signifikan, masih baik-baik saja. Yang kita akan pantau hari ini dan besok. Biasa dampaknya setelah 3 hari. 3 hari ya. Jadi biasanya muncul ISPA, muncul diare, dan juga istilahnya gangguan penyakit kulit. Nanti kita tim di lapangan sedang memantau. Hari ini mereka terjun lagi, dan saya tugaskan 7 hari ke depan untuk memastikan itu. Baik. Jadi ini Dinas Kesehatan gercep begitu ya untuk menangani masalah kesehatan ini, yang terutama untuk masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, dan kita berharap ini secepatnya berakhir begitu ya, reda badai ini. Dan Bapak, apa himbauan Bapak kepada masyarakat terdampak agar tetap menjaga kesehatan dan tidak panik begitu ya dalam menghadapi abu vulkanik yang dibilang ini cukup tebal dibandingkan dengan erupsi sebelumnya begitu ya. Satu informasi, kemarin sampling kami untuk kualitas air yang terdampak di wilayah terdekat dan juga sudah berdampak pada wilayah terjauh. Karena saya minta istilahnya laboratorium untuk ambil sampling di puskesmas terjauh di perbatasan ND, itu di Lek Tebai Paga. Ternyata juga sudah menuju ke tidak memenuhi syarat, dan ini yang berarti berdampaknya sudah merata. Himbauan kepada masyarakat itu selalu istilahnya perhatikan kesehatan. Kalau memang harus ada aktivitas keluar, wajib memakai masker dan topi. Sebaiknya juga pakai istilahnya baju dan baju lengan panjang dan celana panjang supaya bisa terganggu dari abu-abu vulkanik itu. Kemudian untuk makan minum, kalau memang itu sumbernya dari kebun, cucinya harus dipastikan bersih betul dari cemaran itu supaya jangan sampai berdampak ke diare. Harap kita beristilahnya ya kita jaga
masing-masing keluarga sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang kita harapkan tidak ada dampak lanjutan yang merugikan masyarakat. Oke. Kesadaran masyarakat itu yang paling penting. Bapak, terkait tadi Bapak sampaikan bahwa ini sudah merata begitu ya, pH air ini sudah mulai berkurang begitu, sudah mulai menurun begitu ya, yang terdeteksi. Nah ini dampaknya ini pasti untuk kesehatan masyarakat juga ini Bapak ya. Nah ini bagaimana antisipasi penggunaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sika begitu Bapak? Untuk air bersih, kemarin pagi kami rapat, saya sudah sarankan untuk sementara belum ada hasil labor, itu harus dipasok dari BPBD, dan mulai kemarin BPBD sudah memasok air bersih ke warga-warga. Mudah-mudahan dengan kondisi ini, karena pagi ini cukup cerah, mudah-mudahan 2-3 hari ke depan tidak berdampak lagi dan tidak ada susulan erupsi, maka semua kita akan pastikan lagi, sehingga 7 hari kemudian kualitas air kami akan periksa lagi. Semoga kalau itu dipastikan baik, maka kita himbau untuk bisa digunakan gitu. Oke, berarti untuk sementara ini tidak boleh digunakan dulu begitu ya Bapak ya? Ya. Untuk konsumsi begitu. Betul. Oke. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya dengan RRI. Sukses terus, kami akan menanti terus perkembangan update terakhir untuk perkembangan masyarakat yang ada di masalah kesehatan begitu ya, untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi yang ada di perbatasan Sika dan juga Flores Timur. Selamat pagi, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Flores Timur Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.